Oke, di video kali ini kita akan coba menginstal beberapa tools ya yang digunakan seorang data analis. Kali ini kita akan install tools yang dipakai untuk SQL maupun Python ya. Pertama SQL dulu. Di sini saya biasa pakai SQL Server atau Microsoft SQL Server ya, atau biasa disingkat MS SQL ya. Jadi ini nanti linknya akan saya taruh di video description. Silahkan dilihat sendiri nanti, diklik ya. Nah, kalau sudah masuk ke linknya, kita scroll ke bawah ya. Kita pilih yang developer. Jangan pilih yang Express, karena Express ini dia ada batasan maksimal sekitar 10 atau 20 giga database ya. Sedangkan developer ini sampai 1 tera kalau nggak salah, atau ya bisa dibilang unlimited lah ya. Jadi kita download yang developer. Oke, sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita install ya. Basic, lalu accept, lalu install. Oke, sudah selesai SQL Server install. Jadi selanjutnya kita install SSMS-nya atau SQL Server Management Studio ya. Kita klik, kita scroll, kita cari di sini download SQL Server Management Studio. Oke, kita tunggu. Jadi sebetulnya SQL Server itu adalah bisa dibilang bank data atau gudangnya datanya lah. Nah, untuk bisa mengelola gudang tersebut, kita perlu tools interface yang dinamakan adalah SSMS. Ya, jadi nanti segala script kita di-runningnya di SSMS gitu, lewat SSMS interface-nya. Karena ini bisa dibilang hanya gudangnya lah, ya. Ya untuk mengelola gudang kita perlu alatnya gitu kan, ngatur-ngaturnya. Ya. Oke, tinggal sebentar lagi akan selesai. Kita tunggu. Ini bisa kita close dulu ya. Oke, sudah di-download, kita masuk ke SSMS setup menu. Kita install. Oke, sudah selesai ya. Oke, kita masuk ke SQL Server Management Studio. Kita masuk ke Windows, kita ketik SQL Server Management Studio. Nah, ini sudah ada nih, kita coba klik. Oke, pastikan kita centang yang trust ini ya, agar bisa di-connect. Nah, ini database name-nya. Ini teman-teman perlu ketahui, jadi ketika nanti misal mau connect SQL Server lewat tools yang lain seperti Power BI atau Tableau atau apapun ya, atau Excel gitu, itu teman-teman akan diminta untuk submit server name ini. Jadi ini perlu tahu ya. Kita coba connect. Nah, server name sendiri juga bisa kita kopas ya. Di sini klik kanan, properties. Ini bisa kita kopas yang atas nih, alinea MSI, Ctrl C. Coba kita masuk ke Notepad ya. Nah, itu sudah bisa dikopas. Oke. Nah, sekarang di sini kita mau simulasi saja untuk bikin database baru. Klik kanan database, new database. Coba kita kasih nama yang lain, coba tes 2. Oke, sudah masuk. Sekarang kita bikin tabel ya. Kalau di SSMS lebih mudah ya. Jadi kita create table itu cukup klik kanan tables, new table. Di sini kita kasih nama-nama kolomnya ya, misal ID. Data type-nya integer atau angka. Lalu name, data type-nya varchar misal 50. Oke, kalau sudah Ctrl S, kita kasih nama tabelnya misal tabel 1 X misal. Oke, kita coba refresh. Ya, sudah muncul. Kita coba klik kanan, select top 1000 rows ya, 1000 pertama. Oke, ini sudah bisa di query ya, karena sudah kita create tadi. Untuk isiannya masih kosong karena baru create ya, baru sebatas tabelnya saja ya. Terus selanjutnya kita mesti install Access Database Engine, karena beberapa pekerjaan di SQL itu kita mau masukkan datanya pakai file Excel ya, atau file MDB, Microsoft Access. Itu kita perlu plugin tambahan lah, namanya Access Database Engine. Oke, kita masuk ke sini. Nah, di sini nanti saya share juga linknya di video description ya. Masuk ke sini, kita klik 32 bit.
Oke, selanjutnya kita install yang 32 bit, tapi ini akan error ya, karena sudah diinstal Office 64 maupun database engine yang 64 bit. Jadi kita harus install yang 32 ini lewat metode command prompt. Jadi masuk ke start, cmd ya, command prompt. Nah, kita masukkan path dari file ini. Jadi klik shift, klik kanan, copy as path. Masuk ke cmd, kita klik kanan saja. Oke, sudah kopas. Lalu kita kasih underscore quiet. Enter. Jadi dia diinstal di belakang layar lah. Jadi error yang tadi itu tidak muncul seperti itu. Oke, jadi untuk saya pikir sudah selesai untuk install tools SQL ya. Selanjutnya kita akan coba install tools untuk Python. Ya. Coba kita masuk ke Visual Studio Code. Nanti linknya saya sertakan di grup di video description. Kita pilih Windows ya. Saya pakai Windows. Oke, di-download dulu. Oke, sudah kita download, kita install. Oke, klik finish ya, kita launching Visual Studio Code-nya. Oke, untuk case ini kita coba buka file Python ya. Jadi kita bikin file teks kayak biasa, new, file notepad ya. Jadi kita misal sebut filenya test, di belakangnya py. Ya. Kita satu lagi bikin yang versi notebook ya. Tes, belakangnya adalah ipynb. Nah, kita coba buka ini di Visual Studio Code. Kita masuk ke file, open file. Oke, di sini masih kosong. Saya coba ketik print hello world. Nah, saya coba running coba. Tuh dia error karena ternyata Python-nya belum diinstal gitu ya. Jadi kita coba untuk pilih kernelnya. Coba kita buka yang ipynb aja ya, agar lebih mudah installnya. Oke, sama saya mau copy ini hello world. Coba saya running. Sama, errornya Python belum ditemukan gitu ya. Jadi kita pilih select kernel, Python environment. Nah, ini kita install Python. Dan kita pilih install. Oke, pastikan koneksi internet karena butuh internet ya, dia download file dari internet gitu. Oke, dia sedang proses mendownload. Kita tunggu saja. Oke, launch. Oke, kita coba kembali ke ini, bisa kita tutup mungkin ya, coba. Oke, kita coba sekali lagi select kernel ya, Python environment. Atau coba kita running lagi coba. Coba kita reload ya. Nah, dia sudah terdefine si kernelnya untuk Python 3.1.1 ini. Coba kita running ya. Yang pertama yang py dulu, kita coba running. Yang ipynb aja. Nah, kita pilih install.
Jadi dia mendownload atau menginstal extension plugin dari Python beberapa ya. Kita coba tunggu. Oke, sudah keluar Hello World ya. Saya coba misal, nah ini untuk data analis biasanya butuh beberapa library ya yang harus diinstal. Jadi yang paling umum tuh library Panda. Jadi contoh kita mau import Pandas ya. Coba import Pandas SPD. Nah ini biasanya error nih karena dia belum ada. Tuh. Jadi untuk Visual Studio Code memang library Python itu harus diinstal satu persatu manual dan butuh koneksi internet. Jadi kita harus masukkan kita install si library-nya. Coba kita pakai command pip install pandas running. Ini butuh sekitar mungkin 1 menit ya. Nah ini ada detik time yang dibutuhkan gitu ya. Kita tunggu. Oke, sudah selesai ya. Coba kita kita running lagi import pandas tadi. Oke, sekarang pandas sudah terimport gitu ya. Nah, ada banyak library dari Python yang biasa digunakan untuk data analisis gitu ya. Yang paling sering digunakan pandas ya. Tapi sekali lagi harus diinstal dulu dari awal. Jadi nanti saya tunjukkan, saya share gitu ya. Apa aja yang perlu diinstal library-nya, bisa dicek di video description di bawah ya. Contoh lagi, saya mau install adalah matplotlib ya. Matplotlib. Saya juga mau install adalah apa lagi nih misal Seaborn misal. Nah, ini tidak bisa diinstal dua-duaan ya, jadi harus satu persatu. Jadi kalau kita install eksekusi sekaligus itu ya error dia. Tuh. Jadi kita hanya bisa install satu persatu. Oke. Selanjutnya kita install yang tadi Seaborn ya. Nah, ini proses install ini hanya terjadi di awal saja, jadi cukup sekali. Selanjutnya teman-teman sudah tidak perlu install library lagi, cukup di import saja. Misal tadi sudah kita install 3 ya. Coba kita panggil satu persatu. Oke, bisa kita running atau biasa saya pakai Ctrl Alt Enter. Oke, semua sudah selesai terinstall. Nah, ini bisa dibilang SQL Tools maupun Python kita sudah terinstall di laptop dan siap digunakan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah teman-teman pastikan si line number ini muncul. Ya karena biasa kalau kita lagi coding gitu ya, nanti muncul error gitu, dia menunjukkan errornya di baris berapa. Itu harus dimunculkan dulu. By default saya sudah, kalau di saya sih muncul ya, tapi biasanya nggak muncul. Jadi teman-teman masuk ke sini dulu nih, Customize Netbook yang gambar gear ya. Lalu cari line number. Coba. Nah nih, notebook line number. Kebetulan saya sudah on ya, jadi teman-teman pastikan. Misal saya off kan nih, dia hilang nanti, tidak ada numbernya lagi. Ya, jadi mesti kita on kan. Oke, sudah muncul lagi. Lalu untuk yang scrolling, itu juga butuh ya. Jadi misal scrolling. Ini output scrolling juga wajib dicentang ya. Lalu mana lagi nih? Oke, cukup sih. Jadi si scrollingnya wajib diinstal. Oke, sekarang saya coba cari
file untuk ngetes ya, ngeload file CSV gitu ya. Saya coba cari dulu. Misal di sebentar, saya coba cari dulu ya. Nah ini, klik kanan, shift ya, terus kita copy as path, atau harusnya di copy aja, cukup sih Ctrl C. Kita masuk lagi, kita bikin di sini, coba PD read CSV R Ctrl V yang path yang tadi, kita kasih si tanda petik ini. Oke, coba kita running. Oke, sudah muncul, sudah bisa membaca ya si Python-nya untuk file-file CSV maupun yang lain gitu. Nah, kelebihannya Visual Studio Code ini adalah dia itu, yang paling saya suka adalah dia ada hint atau clue-nya. Jadi ketika kita misal lupa untuk sebuah komen gitu ya, dia bisa ngasih clue. Misal nih, saya tambahkan misal apa? Sorry, bentar. df. Oke, sudah disimpan. Misal saya mau ekspor lagi dia ke CSV gitu ya. Jadi masuk ke df to CSV. Ini kita masukkan di sini file ini ya, file apa namanya? File outputnya. Nah, kita tambahkan output. Nah, ini contohnya tadi ya, saya bilang hint ya. Jadi misal saya pengen matiin indeksnya, jadi masuk ke, ketika saya ngeklik IN gitu, dia langsung muncul nih si hint atau clue-cluenya. Sedangkan di tempat lain misal kayak si apa tuh Anaconda ya, Jupiter, dia nggak ada. Jadi kita harus hafal 100% lah si sintaksnya. Sedangkan di Visual Studio Code ini ada hint-nya. Jadi kalau kita lupa-lupa sedikit, ada petunjuknya lah buat ngingetin kita gitu. Coba. Oke, sudah muncul ya, filenya ukurannya sama ya, karena emang kita tidak otak-atik gitu. Oke, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat teman-teman. Jadi untuk menjadi data analis, otomatis kita mesti install toolsnya dulu ya. Jadi di case kali ini kita install SQL dengan menggunakan SQL Server Microsoft ya, SSMS. Dan untuk Python-nya kita pakai Visual Studio Code.